warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Qala ta'ala fi kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakirallahu katsira. Jemaah rahimakumullah, kita pertama memposisi sebagai hamba yang pandai bersyukur. Semoga kita selalu dalam ridhonya Allah, dalam maghfirah dan ampunannya, dalam syafaat beberapa pangestu guru wasithah. Kemudian kedua salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan juga para imam, para guru wasithah dalam mata rantai silsilah kait mengikat sambung kulawentah yang sama sekali tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Keberadaannya mengkonkretkan keberadaannya sebagai Nur Muhammad, cahaya terlebusnya diri Tuhan, sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah rahimakumullah, ini juga masih dalam suasana di sana-sana peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi sebelum saya masuk sebentar, mungkin ini kan nggak begitu lama kak. Ini kita juga persiapan tamu kerawuhan. Ya, kita menghormati tamu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sapa wonge sing keadaan dan situasi ini karena keadaan batin lahir lan batine, keadaan hidupnya bertempat pada iman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, maka fal yukrim dhaifahu, maka akan memuliakan tamu, menghormati tamu selayaknya tamu yang rawuh. Kita misalkan ada tamu Menteri Koperasi Mas Teten, Mas Duki yang besok sore akan hadir. Beliau ini support ke kita kan luar biasa, support Bu Khofifah beberapa waktu yang lalu gembar-gembor ke keberadaan kita, akhirnya menarik beberapa, menjadi penasaran beberapa. Yang ada masyarakat Jawa Tengah dikira kalau untuk bantuan belas, dan kita juga aman seperti itu ya, nggak apa-apa. Ini bukan ngeluh, enggak, karena kita kan juga berusaha mandiri. Bahkan kalau nyalahkan ya yang salah kan bukan mereka, yang salah kan saya. Memang pada saat konsumsi dan sebagainya seperti di Jawa Timur itu nawani konsumsinya pinten Pak Yai untuk yang disuguh sekian berapa, udah ndak perlu, saya kan sudah nyampaikan begitu, enggak.
kami masih bisa kalau ngopeni gubernur mangani santai pek warak cik kewagang, saya katakan gitu. Ditambah dengan yang derek berapa, enggak harus memberi tambahan konsumsi, enggak. Mereka sempat kebingungan. Ya biasanya memang begitu, ada anggaran. Kalau ada anggaran enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita relax aja. Jadi namun kita juga apa adanya seperti ala pesantren. Ala pesantren ya paling sing disuguhkan sego. Terus ditambah ke wetengene kan ayam. Lele kan hasil panenannya sendiri semua. Jadi kan sayur ya terteranmu, tempe ya gaweane dewi, gitu. Tahu terterane ki setonggo sebelah, ya gitu diteri kabeh. Terus garek wani piro ngono tok. Jadi itu juga untuk mensupport kita supaya tidak mudah kalau memang kita nanti butuh ya kita akan nyuwun. Kalau sekarang kita masih mampu tidak apa-apa, bukan berarti kita nolak, enggak. Kita berusaha untuk mandiri kok, enggak usah gimana itu yang kita sampaikan ke beliau. Makanya kan kunjungan dari pusat mungkin kiwa tengen tetangga dikira kita dapat bantuan, enggak. Kalau seandainya kita ngomong seperti itu kemudian kita angkat bareng dengan jamaah, kita angkat bareng kan. Jadi kita enggak bergantungan sehingga kita enggak repot, enggak apa ya namanya, cuman menghormati tamu adalah sudah merupakan lumrah. Hal yang semestinya kita lakukan, suguh itu sudah semestinya kita lakukan. Nyugui mosok terus ngempel-ngempeli jaluk apa peselite, jaluk gantian gitu, enggak lah. Kalau enggak mampu ya sudah, mohon maaf jenengan enggak usah ke pondok, kami enggak mampu nyuguh, ya sudah kan gitu saja, selesai. Kami ada anggaran, enggak usah, mendingan begitu. Jenengan enggak usah datang ke pondok, kami enggak mampu nyuguh, ya sudah begitu. Ya, lebih baik begitu daripada jenengan nggih Bu teng pondok mungkin konsumsi ini sak mini kan gitu banget. Nah, enggak sanggup ya sudah, kalau kita enggak sanggup ya kita ngomong enggak sanggup. Mereka rata-rata senang di kita karena kita kemas dengan rileks. Saya berusaha menghindari kemasan formal. Umpamanya Gubernur Rawuh terus dikemas di balerung atau di tempat pertemuan, sambutan A, sambutan B, sambutan C, kan gitu. Enggak. Saat menteri kemarin juga begitu. Gimana caranya Pak Yai? Mereka sudah ada protokoler. Rileks aja, nggak pakai podium, enggak. Terus ya jenengan teko, ayo ndelok produksi, ndelok mesin, ndelok sing dipamerne. Kalau pengen riak sumahan jenengan, kalau dudui, kan aku tak tawani. Jenengan tak riai, tak sumai, tak ujubi, tak pameri. Nek gelem monggo. Kemudian setelah itu kita duduk rileks di ruang tamu, wis jenengan ngendikan apa kula nyaut napa, nek gak nyaut ya meneng-menengan pun ngoten mawon aku. Penak. Gak usah di formal kan. Kadang malah hanya
kata-kata puitis kan gitu. Ternyata beliau-beliau malah seneng, nggak bingung buat konsep sebelumnya. Aku ya males nggak bikin konsep, aku ya nggak pisan. Ngalir gitu aja. Ramen sangat, Pak Mas Teten seneng. Ini berkaitan juga dengan ini, kalau ini benar, isu ini benar, ini akan banyak tamu kabinet yang mungkin juga akan hadir. Ini juga saya nggak akan memberitahu, ini juga akan ada tamu yang sempat menjadi RI 1 karena gitu kan. Ini juga dalam perjalanan, muga-muga wae gak bareng gitu aja. Gitu, ini beruntun ini. Ini berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang Maulid, memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang dalam pikiran kamu? Saya ada pertanyaan. Karena pertentangan pro kontra waktu, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan di bulan Rajab. Yang mana yang benar? Tentu jawaban kita apa? Tidak tahu. Bidan-bidan yang ada, yang kita miliki pun tidak pernah membidani saat Nabi Muhammad lahir, sehingga kami tidak tahu. Jadi saat Nabi Muhammad lahir itu saya juga nggak di sampingnya. Tentu kami nggak bisa menjawab dengan pasti, ya enggak. Wong kowe lahir wae ya mung jarine. Mula nek kowe iki ngeyel nek lairmu ulang tahunmu iki upamane tanggal 2 Agustus utawa tanggal 17 Agustus, kowe lak seneng banget toh. Suatu saat salah, ternyata tanggal 15 Agustus, kowe mesti ngeyel. Aku lahir 15 nek ngene datane 15 ora iso 17, wong kowe iki lho ya ora roh, wong kowe lahir kelingan po. Wong kowe lahir ya jarine bapak ibumu ya ora roh dhewe. Nek ngeyel aja nemen-nemen wong gak roh faktane kok. Itu kan. Wong lahir dhewe gak roh. Nah, terus pemenah lahir Kanjeng Nabi Muhammad yang 1400 tahun lebih dari hitungan sekarang gitu. Ngono tinggi perdebatan. Lahir Kanjeng Nabi ra roh tinggi geger gitu ya. Kita ambil hikmahnya. Kenapa ada peringatan kelahiran Nabi Muhammad tapi tidak ada haulnya Nabi Muhammad? Banyak tokoh mengungkap bahwa itu dikarenakan secara ajaran nggak akan pernah berhenti. Lahirnya yang diperingati dikarenakan memang keberadaan Nabi Muhammad itu ajaran risalah kebenaran tidak akan pernah berhenti, nggak akan pernah sedo, nggak akan pernah mati. Maka yang diperingati hanya kelahirannya, bukan sedonya nggak diperingati. Tapi ini kan namanya juga nggak konsekuen, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara kelahiran Nabi Muhammad, yang keberadaan Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa yang diperingati itu kelahiran Nabi Muhammad? Katakanlah kalimatnya Muhammad. Kalau yang diperingati itu adalah Muhammadnya, seharusnya logikanya karena perihal ajaran, perihal risalah, kuwiki itu berarti duduk fisiknya. Kalau fisiknya yang kita peringati bukan kelahiran Muhammad, tapi kelahiran Ahmad atau kelahiran Mustafa. Kalau kita memperingati lahirnya Mustafa berarti itu ulang tahun kelahiran. Jadi sekarang ulang tahun yang ke 1461. Kalau maaf,
1426. Tapi kalau kita memperingati Muhammad, karena kalimat Muhammad itu oleh Allah digunakan berkaitan dengan keberadaan ajaran, bukan subjeknya Muhammad secara fisik jasad lahiriah yang berupa materi. Faham? Jadi Muhammad itu duduk gelar. Kenapa semua utusan Allah bersahadatnya sama Muhammad? Duduk menyaksikan keberadaan Muhammad secara fisik. Kalau menyaksikan, saya bersaksi, ya harus sejaman. Kalau itu yang dilihat itu fisiknya, harus sejaman. Tapi kalau berkaitan dengan ajaran, bahwa Muhammadun ila Rasul qad khalat min rusul, itu keberlangsungan. Keberadaannya adalah berkaitan dengan keberlangsungan Muhammad sebagai Rasul, pengertiannya Nur Muhammad. Allah nggak menampak di muka bumi, maka membuat utusan sebagai Muhammad. Mbuh Muhammadnya sopo? Nah itu loh. Jadi kalau kita memperingati Muhammad, bukan fisik secara lahir. Kalau yang diperingati fisik, sekali lagi bukan Muhammad istilahnya, Ahmad atau Mustafa. Atau piye? Kalau di Jawa, saat beliau di Jawa, supaya lesan itu tidak gradul-gradul, nggak kesulitan, maka beliau saat di Jawa dia menggunakan dengan Ki Ageng Seto Nugroho Mulyo. Jadi beliau saat di Jawa bernama Ki Ageng Seto. Kemudian balik lagi ke Arab kan gitu. Jadi itu sebenarnya, jadi keberadaan Muhammad tidak berkaitan dengan daging. Quran pun karena mengatakan bukan masalah daging gitu ya. Keberadaannya sebagai uswatun hasanah. Kita ngungkap di surat Al-Azm 21 berkaitan dengan peringatan ini. Keberadaannya untuk apa sih? Tentu sebagai rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin berkaitan dengan Muhammad, itu berarti bukan masalah darah daging, bukan masalah kulit. Nabi Muhammad saja bukan masalah daging kulit. Jadi nek jenengan merasa keturunannya Nabi Muhammad berbangga-bangga, jenengan menjadi bias. Nabi Muhammad saja sama Allah dilarang mengaku sebagai jasad kulit, kan gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Gitu. Tapi mohon maaf jika kamu sudah terlanjur punya gelar Habib, umpamanya begitu. Bukan berarti ini skeptis, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah pada saat kita gelar, kita gunakan untuk kelaliman, kedoliman, gitu ya. Nah, kemudian kita kembali kepada ini, kalau kita itu kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzaqullah katsira. Jadi pada saat kalimat laqad kana ya, laqad kana ini isim mawaqi', kepastian yang sangat kuat. Kana itu keadaan, totalitas. Kalau kita berbicara kana, ina dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang kana, keadaan lahir dan batin di situasi mudhari', di situasi saat di mana seseorang itu bertempat tinggal, bernafas, itu harus punya uswatun hasanah. Laqad kana tidak disebut laqad kana fi Muhammad. Ini sebenarnya seandainya itu juga nggak salah.
Di sini mengambilnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillah. Pada saat berbicara tentang laqad kana, sungguh dengan sebenar-benarnya keadaan situasi untuk kamu itu akan selalu ada di antara kamu fi Rasul. Ini saya ngomong ayat, terserah kamu mencari Rasulnya di mana, di planet Mars atau di terserah, gitu ya. Atau di planet Keong atau di planet Keong kan nggak apa-apa. Planet Keong saya kira sawah akeh gulma golek Keong. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh keadaan situasi kamu itu pasti ada fi itu di jeruni satu nafas Rasulnya Allah nggak menampak, maka membuat utusan uswatun hasanah. Uswah itu dharma, uswah itu teladan, uswah itu kebutuhan yang sangat kuat untuk berperilaku, memiliki akhlak dan adab. Uswah bukan contoh dalam pengertian nek wis dicontoh wis, tapi uswah kita berbuat teladan adalah keniscayaan sebagai umat Muhammad dalam proses kembali yarju, kembali kepada Allah. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hasanah itu dimaknai teladan yang baik. Hasanah itu begini loh ya, jadi keadaan dan situasi orang-orang yang beriman kepada billah, iman kepada Allah, dan yang mereka iman kepada hari akhir, itu selalu Allah adakan uswah, contoh pola sistem dalam perilaku kehidupan yang sangat-sangat terbimbing, yang sangat-sangat terarah, yang sangat-sangat di dalam sebuah sistem, sehingga kehidupannya itu dalam sebuah mekanisme yang amanah. Uswah hasanah itu melekat, hasanah itu menyatu, hasanah itu melebur pemikirannya, melebur niatannya, melebur tujuannya gitu, melebur dalam kehendak Allah, melebur dengan kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah kita untuk berpikir yang baik, rasional. Kehendaknya Allah kita untuk memberdayakan diri. Kehendaknya Allah kita untuk melakukan budidaya. Kehendaknya Allah kita untuk berakhlak. Kehendaknya Allah kita untuk memiliki adab. Kehendak ini melebihi kehendaknya Allah. Karena Allah nggak mau nampak, nggak mengejawantah, maka membuat uswah, membuat adanya tauladan yang ada di antara kamu, yang itu menjamin perilaku yang kamu lakukan berada di dalam perilaku selamat. Bukan semoga selamat, bukan berharap selamat, tapi di dalam jaminan selamat. Tidak terjamin karena perilaku yang bias, perilaku yang menentang sunnah, menentang ketetapan uswatun hasanah. Makanya pasti adanya uswatun hasanah dalam kehidupan seseorang di bumi ini, memang harusnya ada. Maka cuman di ayat ini khususiyah bagi orang-orang yang karena keadaan dan situasi berpikirnya, bertindaknya, beraktivitasnya, bernafasnya, yarju terus menerus. Ini kalau kita menggunakan logika ayat, yarju, seandainya kita membaca ayat ini sekarang, memang turun zaman Nabi Muhammad, berarti ini terapannya sekarang. Jenengan dong pura, kenapa kok mutlak sekarang?
Sebab di ayat itu ya, ada ya. Bukan kalimatnya adalah limangkana roja araja'a mamanya begitu. Roja'a di situ ya raju. Itu artinya bahwa kowe yang menjadi bagian dari ayat ini untuk menjadi orang yang liman, orang-orang yang bagaimana menjadi orang yang khusus ya. Itu adalah keadaan dan situasi lahir terjadi mendengar, melihat, berpikir, batin. Itu adalah keadaannya yarju. Untuk apapun yang kita lakukan berproses yarju kembali kepada Allah.